Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihit tanzil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu wa qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kaum muslimin dan muslimat sidang salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat pada malam hari ini dikumpulkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tempat yang terbaik, yaitu tempat yang digunakan untuk sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tempat yang digunakan untuk menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tempat yang digunakan untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan pula kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat sidang salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tema kita pada malam hari ini yaitu menjadi hamba yang dirindukan oleh surga. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran selalu memotivasi kita, selalu menyemangati kita supaya kita giat beribadah, supaya kita giat melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan larangan-larangannya dengan menggambarkan yaitu surga dan neraka. Betapa dibayangkan, digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa surga itu adalah sesuatu tempat yang enak, tempat yang indah, tempat yang nyaman, yang pada hakikatnya itu adalah kampung halaman kita yang hakiki. Karena nenek moyang kita, manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu hidupnya di surga dulunya. Maka dari itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita selaku anak cucu Adam ini, keturunannya, maka hendaklah kembali ke kampung halaman kita. Kalau misalnya kita pas momen-momen lebaran, momen-momen pas kumpul dengan keluarga kita, biasanya kita rindu ingin pulang ke kampung halaman kita. Ada yang mungkin kampung halamannya di Padang, di Sumbar, di Jawa. Pasti pas momen-momen lebaran tersebut itu rindu ingin pulang kampung. Nah,
mudik istilahnya, pulang kampung. Kenapa? Karena dia lahir di sana, besar di sana, sehingga ada rasa rindu ingin pulang ke kampung halaman tersebut. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah seperti itulah rindunya seorang muslim, seorang mukmin terhadap kampung halamannya yang hakiki, yaitu adalah surga. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahwa tidak hanya kita yang rindu ingin masuk ke dalam surga, akan tetapi ternyata surga pun bisa rindu terhadap seorang hamba. Bagaimana kita menjadi seorang hamba yang dirindukan oleh surga? Maka insya Allah pada malam hari ini kita akan bahas. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u, bersegeralah, bercepat-cepatlah, berlomba-lombalah, bersemangatlah ila maghfiratin mir rabbikum, kepada ampunan dari Rabbmu, wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka dari itu kaum muslimin dan muslimat sidang salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan bahwa al-jannatu hiya ad-daru allati a'addaha Allahu azza wa jalla li ibadihi al-muttaqin. Bahwasanya jannah atau surga itu adalah sesuatu yang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala li ibadihi, untuk hamba-hambanya. Hamba-hambanya yang mana? Li ibadihi al-muttaqin, hanya hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada dong hamba-hamba yang tidak takwa kepada Allah, ada dong hamba-hamba yang tidak taat kepada Allah, ada. Bahkan mungkin banyak. Makanya Allah Subhanahu wa taala sediakan tempat yang satu lagi bagi hamba-hamba yang tidak taat kepada Allah, bagi hamba-hamba yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi hamba-hamba yang lalai. Maka tempat yang satu lagi yaitu adalah an-naru, yaitu api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi puncaknya, ujungnya, manusia itu hanya kembali kepada dua tempat saja. Kalau dia tidak masuk ke dalam jannah, maka dia akan masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kaum muslimin dan muslimat sidang salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus benar-benar jangan sampai dilalaikan oleh harta kita, oleh keluarga kita, oleh pekerjaan kita, oleh aktivitas kita, bahwa kita punya tugas penting, tujuan yang paling besar bagi setiap hamba, yaitu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena usia kita terbatas, masa kuat kita terbatas, masa sehat kita terbatas, masa hidup kita terbatas. Maka gunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat umur, berupa nikmat sehat, berupa nikmat kekayaan, sebelum nikmat-nikmat itu nanti diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan bahwa tidak lain dan tidak bukan kehidupan di dunia itu hanyalah senda gurau belaka, hanyalah main-main saja. Kenapa dikatakan main-main? Kenapa dikatakan senda gurau? Karena kehidupan di dunia tidak ada yang kekal dan abadi. Betapa banyak para raja-raja terdahulu yang punya pangkat, yang punya jabatan, yang punya harta, pada hari ini mereka terkubur seluruhnya di dalam tanah. Betapa banyak orang yang dulu fisiknya kuat, fisiknya tampang, cantik, muda, sehat, dimakan oleh usia. Sekarang sudah lemah, sudah keriput, sudah tua, mata sudah mulai rabun, gigi sudah mulai copot, sholat sudah mulai gak kuat lagi berdiri. Ini nikmat-nikmat yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya selagi nikmat itu melekat pada diri kita, maka gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fiha ma la ainun ra'at, bahwa di dalam jannah tersebut la ainun ra'at, tidak ada mata yang bisa membandingkan kenikmatan surga tersebut dengan suatu tempat yang paling indah, yang paling nyaman yang ada di atas muka bumi ini. Mungkin kita yang sering bertamasya ke luar negeri, atau mungkin pergi rihlah ke tempat-tempat wisata yang indah, kita sudah kagum itu betapa luar biasanya. Melihat pantai yang terumbu karangnya masih terjaga, ada makhluk-makhluk ikan, kemudian tumbuh-tumbuhan, airnya masih belum tercemari. Itu kita melihatnya itu udah luar biasa hebatnya. Nah, gambaran surga nanti la ainun ra'at, tempat yang paling baik di atas muka bumi ini, kita bandingkan sedikit saja dengan di surga, itu tiada bandingnya, tidak pernah terlintas oleh mata kita. Wala uzunun sami'at, dan tidak pernah terlintas pula di telinga kita. Sebaik-baik tempat yang kita dengarkan mungkin dari cerita teman-teman kita, dari cerita orang lain, bahwa di sana ada tempat yang paling indah, bagus, kayaknya rekreasi ke sana enak, bisa merefresh kembali pikiran kita dari pekerjaan-pekerjaan. Tempat yang paling indah kita dengarkan itu tidak bisa dibandingkan dengan surga. La uzunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbil bashar, dan di dalamnya nanti tidak ada rasa kekhawatiran, tidak ada rasa kengerian, tidak ada rasa ketakutan sama sekali di dalam jannah itu. Kalau sekarang ini Pak Bu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita ini selalu khawatir tentang kesehatan anak kita, tentang kesehatan istri kita, keluarga kita. Kita khawatir tentang harta kita, masa depan nanti seperti apa. Ini anak saya nanti kalau saya sudah meninggal ini gimana? Harta saya yang setelah saya meninggal ini nanti gimana? Kita selalu khawatir, selalu takut besok saya kalau sudah tua ini, kalau sakit-sakitan gimana? Sementara di dalam jannah kata Allah Subhanahu wa taala, la khatara ala qalbil bashar, hati manusia itu tidak pernah merasakan ketakutan, kengerian dan kekhawatiran sama sekali. Jadi tempatnya itu betul-betul nyamannya itu luar biasa. Tidak ada rasa kengerian, tidak ada rasa ketakutan sama sekali di dalamnya. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya yang pertama tadi, karakteristik orang yang dirindukan oleh surga tersebut adalah lil muttaqin,
yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil amali ta'at wa tarkil ma'asi. Takwa kepada Allah itu dengan apa? Ya ini dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala wa tarkil ma'asi, dan juga meninggalkan maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia masih taat kepada Allah, sholat ya dia jalan terus, baca Quran ya dia jalan terus, tapi maksiat juga dia lakukan, mabuk ya dia terus, ghibah ya dia terus, berbohong ya dia terus. Maka orang-orang seperti ini belumlah dikatakan derajatnya sebagai orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa itu ada dua, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tarkil ma'asi, meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karakteristik pertama orang yang dirindukan oleh surga. Selanjutnya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-57 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina amanu wa amilus solihat sanudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada lahum fiha azwajum mutahharah wa nudkhilukum zillan zalila." Di dalam ayat ini disebutkan lagi karakteristik yang lain. Wallazina amanu, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amilus solihat, yang kedua orang-orang yang beramal soleh. Maksudnya orang yang beriman tadi setelah iman maka dia beramal soleh. Jadi tidak hanya bergantung pada keimanannya saja. Oh saya ini udah orang Islam, gak perlulah sholat lagi, gak perlulah baca Quran lagi, gak perlulah infak sodako lagi, gak perlulah beramal-amal yang lain lagi. Tidak. Karakteristik orang yang beriman, orang yang bertakwa itu adalah selain dia iman di dalam hatinya, kemudian wa amilus solihat, dia beramal amal soleh. Maka orang yang beramal soleh, orang yang beriman dan beramal soleh ini tadi, sanudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar, akan segera kami masukkan mereka jannatin min tahtihal anhar, yaitu ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Khalidina nafiha, dan mereka kekal abadi selama-lamanya di dalam surga. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita gambarkan kenikmatan surga, ibu-ibu yang di belakang mungkin, ibu-ibu kan biasanya kalau sudah dibilang wajahnya keriput, matanya rabun, itu sebetulnya nggak suka. Kenapa? Karena ini menandakan oh saya tua kali gitu kan. Nah, padahal saya masih muda gitu kan. Nah, salah satu kenikmatan di dalam surga, bahwa seorang nenek-nenek pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah saya bisa masuk surga?" Jadi ini bukan ngeprank ya Pak, Bu, bukan bohongi. Jadi Rasulullah bercanda kepada nenek-nenek tersebut, tapi jujur, benar candaannya. Kata nenek-nenek itu, "Ya Rasulullah, saya bisa masuk surga enggak?" Maka tatkala itu Rasulullah SAW mengatakan, "Nek, di surga itu tidak ada nenek-nenek. Di surga tidak ada nenek-nenek." Waduh, langsung hatinya ketika itu sakit mungkin ya. Berarti saya tidak bisa masuk surga ini, karena di surga tidak ada nenek-nenek gitu. Padahal Rasulullah ingin bercanda ini. Maka dengan sedih berbaliklah nenek itu tadi ke belakang, merenungi nasibnya. Maka tatkala itu dipanggil oleh Rasulullah, "Nek, sini dulu sebentar, masih ada lanjutannya," gitu kan. Tidak cukup berhenti sampai di situ.
Apa lanjutannya? Di surga itu tidak ada lagi yang namanya nenek-nenek gitu. Kenapa? Karena seluruhnya orang itu sebaya umurnya. Tidak ada yang tua. Nah, gitu ya. Jadi kita ketemu sama orang tua kita, ketemu sama kakek nenek kita, buyut kita, moyang kita, bahkan Nabi Adam alaihissalam sekalipun itu dalam usia yang sama. Dalam suatu riwayat dikatakan 18 tahun. Dalam riwayat yang lain dikatakan umur 25 tahun. Wah. Jadi sebaya seumurnya dengan orang tua kita, dengan guru-guru kita, dengan ustadz-ustadz kita, dengan kiai-kiai kita. Makanya tatkala itu nenek tadi, wah, kembali bahagia. Ternyata yang dimaksud Rasulullah itu nenek-nenek gak ada di surga gitu kan. Maksudnya kalau masuk surga sudah tidak menjadi tua lagi, Bu. Nah, ini. Jadi kenikmatan surga itu adalah kita awet muda seluruhnya. Dan di surga kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada WC. Nah, gitu ya. Jadi kalau di hotel yang paling mewah sekalipun mungkin itu masih ada WC ya. Walaupun WC-nya wangi kan, bersih, wangi. Tapi masih ada WC gitu. Berarti masih ada tempat kotoran. Di surga, di jannah tidak ada lagi WC. Kenapa tidak ada WC? Karena manusia tidak mengeluarkan kotoran lagi. Hidungnya tidak mengeluarkan kotoran, telinganya tidak mengeluarkan kotoran, matanya tidak mengeluarkan kotoran, dan lubang-lubang yang lain juga tidak mengeluarkan kotoran. Bersih seluruhnya, wangi keluar yang seluruhnya seperti bau misik. Nah, gitu ya. Untuk apa lagi WC itu? Makan sekenyang-kenyangnya kita, lapar kita makan sekenyang-kenyangnya. Kalau nasi padang mungkin tambah 5 piring misalnya ya. Udah kenyang ya. Kalau setiap hari sebulan kita seperti itu mungkin badan kita jadi bengkak gitu kan kalau kita tidak olahraga. Di jannah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita makan sekenyang-kenyangnya, minum sepuas-puasnya, badan kita tidak akan pernah gemuk. Ideal terus, muda terus. Enak gak, Pak? Enak gak, Bu? Pengen gak masuk surga? Jangan cuma pengen aja nih, tapi kita harus benar-benar berusaha untuk masuk ke dalam surga, karena itu kampung halaman kita. Kalau sekarang kan kalau kita makan banyak kita, wah, ini saya nanti lagi diet ini istilahnya gitu kan, makanya dikit aja gitu kan. Kalau di surga tidak perlu diet-diet, bantai saja, habiskan saja, karena badan kita tidak akan pernah gemuk. Nah, ini salah satu kenikmatan-kenikmatan gambaran di dalam jannah tersebut. Azwajum mutahharu minal haidi wa kulli qazar, dan di sana diberikan istri-istri, pasangan-pasangan dari bidadari yang bebas dari haid dan kotoran. Wa nudkhilukum zillan zalila, dan mereka dimasukkan ke suatu tempat yang teduh, yang nyaman. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita menjadi orang yang dirindukan oleh surga? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Tirmizi, "Al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin." Kata Rasulullah bahwa surga itu merindukan ila arba'ati nafarin, terhadap 4 golongan setelah karakteristik bertakwa, yaitu taat dan meninggalkan maksiat, kemudian beriman dan beramal soleh. Maka ini amalan yang dilakukan untuk menjadi orang yang dirindukan surga. Al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin, surga merindukan 4 golongan. Kalau kita merindukan surga itu wajar itu, Pak ya, karena surga itu tempatnya indah, tempatnya bagus. Secara naluri fitrah akal sehat kita, bahkan mungkin orang yang penjahat sekalipun mungkin
perampok sekalipun mungkin, kamu pengen mau masuk surga masuk neraka? Masuk surga Ustaz. Nah, gitu ya. Pasti nalurinya mengatakan langsung masuk surga. Kenapa? Gambaran masuk surga itu enak. Nah, ini bukan kita yang merindukan surga, tapi surga yang merindukan kita. Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Yang pertama, golongan yang pertama yaitu adalah talil Quran. Orang yang senantiasa melantunkan Al-Quran. Nah, ini. Orang yang selalu membaca Al-Quran, orang yang selalu dekat dengan Al-Quran, orang yang berakhlak dan beradab dengan Al-Quran. Sehingga kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya banyak hadis kita sering dengar, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama, sebaik-baik kalian itu adalah yang mengajarkan Al-Qur'an dan belajar Al-Qur'an. Jadi lisan kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sebetulnya dalam rangka untuk taat kepada Allah. Gunakanlah lisan kita ini tadi. Di saat kita nganggur, di saat kita mungkin sedang menunggu sholat, di saat mungkin kita sedang pergi dari rumah ke tempat kerjaan kita, maka sempatkanlah dalam satu hari itu kita membaca Al-Quran. Berapapun terserah, mau setengah halaman, mau satu halaman, mau satu muka, yang penting sempatkan hari itu kita membaca Al-Quran. Talil Quran, golongan pertama yang dirindukan oleh jannah yaitu adalah orang yang selalu membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang juga menjadi petunjuk pedoman hidup bagi umat manusia. Makanya dikatakan di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28, allazina amanu wa tatma'innul qulub bizikrillah, bahwasanya orang-orang yang beriman hati mereka itu tenang, qulubuhum, hati mereka itu tenang dengan apa? Bizikrillah, yaitu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau itu sholawat, mau itu zikir-zikir yang lain, Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, mau membaca Al-Quran. Dan Imam Asy-Syafi'i mengatakan afdalul zikri qiraatul Quran, sebaik-baik zikir itu adalah membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran ini termasuk dari kalimat zikir. Sehingga semakin banyak kita berkomunikasi dengan Al-Quran, maka hati kita akan semakin tenang. Ini yang ngomong seperti ini bukan saya ini, Bu. Ini yang ngomong seperti ini bukan saya ini, Pak. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb yang menciptakan saya, Bapak dan Ibu sekalian, yang mengatakan allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, hati mereka itu tadi tenang, nyaman. Hati mereka itu tadi tenang, nyaman dengan apa? Bizikrillah, dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kan orang banyak ingin mencari kebahagiaan itu di luar fisik mereka. Mereka manjakan fisik mereka ini dengan tempat tidur yang nyaman, tempat tidur yang empuk, tapi belum juga menemukan kebahagiaan. Mereka manjakan lidah mereka dengan makanan-makanan yang mewah, makanan-makanan yang mahal. Pergi ke tempat-tempat wisata yang indah, wisata-wisata yang mahal. Hati mereka masih gelisah, hati mereka belum tenang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meletakkan ketenangan hati pada tempat-tempat tersebut, pada makanan-makanan tersebut, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan ketenangan hati itu tadi, yaitu wa tatma'innu qulubukum bizikrillah,
tenangnya hati seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah itu adalah dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebahagiaan itu sebetulnya ada di dalam diri kita, bukan di luar diri kita. Yang manusia cari-cari sekarang kebahagiaan itu di luar fisik mereka, itu mereka tidak akan pernah menemukan yang namanya kebahagiaan. Walaupun mereka tinggal di gedung yang mewah, tempat yang mewah, bergelimang harta, kalau hatinya ini tidak tenang, hatinya gelisah, maka manusia itu tidak pernah menemukan yang namanya kebahagiaan. Karena bahagia itu letaknya di hati. Bagaimana hati itu bisa bahagia? Bizikrillah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hidup di rumah yang sederhana, harta yang sederhana, rizki yang sederhana, tapi mereka bahagia. Kenapa? Hati mereka yang bahagia. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi yang pertama, hendaklah kita banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Sebagai orang Islam, sebetulnya malu kita ini, Pak. Sebagai orang Islam sebetulnya malu kita ini, Bu. Tidak bisa membaca Al-Quran. Padahal sekolah kita tinggi, lulusan kita sarjana, berpendidikan, tapi tidak bisa membaca Al-Quran. Mengaku umat muslim, mengaku orang Islam, padahal ya jelas orang Islam itu pasti bisa membaca Al-Quran. Kenapa? Kitab suci mereka. Loh, kok terhadap kitab suci sendiri tidak bisa membaca, apalagi mentadaburinya. Maka dari itu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang mungkin dulu belum tersentuh dengan Al-Qur'an, masih punya kesempatan. Walaupun kita membaca terbata-bata, walaupun lidah kita sudah kaku ini, tapi sempatkanlah, usahakanlah untuk membaca Al-Quran tadi, karena kita tetap akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang terbata-bata itu bahkan dapat 2 pahala, dapat karena kesusahannya dan dapat karena kesabarannya itu tadi, maka dia mendapatkan 2 pahala. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya kita mensupport, kita bersyukur kepada lembaga-lembaga pendidikan sekarang yang sudah mulai memasukkan Al-Quran, menjadikan Al-Quran itu sebagai bagian dari aktivitas mereka untuk menuntut ilmu. Karena apa? Supaya hati-hati mereka itu tadi menjadi tenang. Kalau mereka sudah tenang, mereka sudah bahagia, maka pelajaran apapun, ilmu apapun itu akan mudah untuk masuk. Yang kedua, orang yang dirindukan oleh surga yaitu adalah wahafizil lisan, orang yang selalu menjaga lisannya. Ini termasuk perkara yang remeh, perkara yang banyak dilalaikan oleh manusia. Padahal Rasulullah SAW mengatakan bahwa banyak orang nanti di api neraka tersungkur wajahnya, banyak orang yang tergelincir masuk ke dalam api neraka hanya gara-gara lisan mereka. Lidah ini memang tidak bertulang, memang tidak tajam, tapi kalau sudah ngomong, sudah berkata terhadap seseorang itu bisa langsung menusuk ke hati, gitu Bu ya. Ibu-ibu yang biasanya nih suka gosip-gosip gitu ya. Nah, orang-orang yang tidak menjaga lisannya ini tadi, maka mereka bisa tersungkur wajahnya di dalam api neraka, bisa tergelincir masuk ke dalam api neraka hanya gara-gara lisan. Maka dari itu hendaklah kita jaga lisan kita ini, jangan sampai yang keluar dari lisan kita ini adalah kejelekan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Kalau kita ini ngomong menyakitin orang, lebih baik kita diam. Kalau kita ini ngomong membuat orang nanti terluka, lebih baik kita diam, itu bahkan lebih baik. Nah gitu ya. Tapi kalau kita ngomong ini bisa menyenangkan hati orang, kita ngomong ini bisa membuat orang termotivasi untuk ibadah, orang terhalangi untuk maksiat, maka pada saat itu
ngomong itu lebih baik. Ini yang kedua. Sehingga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dikatakan aksarul khotoya ibni Adam fi lisanihi. Kebanyakan kesalahan manusia itu, anak cucu Adam ini tadi, terdapat pada lisannya. Jadi kalau misalnya dosa-dosa yang besar itu tadi mungkin orang mampu menjaga. Orang kan sudah berilmu pengetahuan, berpendidikan, itu orang nggak sembarangan melakukan mabuk-mabukan, berjudi, berzina, bahkan membunuh. Itu orang masih pikir-pikir itu. Karena apa? Dosa besar. Tapi kalau dosa lisan, menggibah, menyakiti hati orang, membuli orang, ini biasanya lebih diremehkan. Padahal orang banyak tergelincir dari batu kecil. Orang yang tersandung itu karena batu kecil. Kalau batu besar orang bisa lihat, orang bisa menghindari. Tapi kalau batu kecil, kebanyakan orang tidak menganggapnya sehingga mereka tersandung, terjatuh. Maka dari itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga lisan kita ini, keluarkanlah yang baik-baik, sehingga dituntut tadi hendaknya lisan kita ini gunakan aja untuk berzikir, membaca Al-Qur'an, kemudian menasihati orang kepada kebaikan. Kalau kita tidak bisa yang seperti itu, lebih baik diam, maka ketika itu lebih afdal atau lebih utama. Itu yang kedua. Yang ketiga, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa mut'imil ji'an. Yang ketiga yaitu adalah orang yang memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Orang yang memudahkan urusan orang lain. Jadi orang yang memberikan makan kepada orang lain yang sedang dalam keadaan lapar, maka ini termasuk golongan yang dirindukan oleh surga. Di dalam hadis yang lain kita pernah mendengar bahwa bahkan seorang perempuan yang bersifat jelek itu bisa masuk surga gara-gara dia hanya memberi minum seekor anjing yang sedang kehausan ketika itu, sedang menjilat-jilat tanah. Maka para ulama mengatakan kalaulah dengan seekor hewan saja, hewan yang najis saja, Allah mengampuni dosa-dosa wanita tersebut gara-gara keikhlasannya memberikan minum kepada seekor hewan tadi, maka lebih agung dan lebih afdol lagi kalau yang diberi makan, beri minum itu manusia. Kalaulah dari hewan yang najis itu saja Allah mengampuni dosa-dosanya tadi, maka terhadap manusia tentu potensinya lebih besar lagi untuk kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ini tentang hadis yang memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa yang dalam keadaan lapar juga. Man fattara shaiman kana lakum mislu ajri ghairu annahu la yanqusu min ajri shaim syai'an. Barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, maka tatkala itu dia mendapatkan pahala puasa la yanqusu min ajri shaim syai'an, tanpa mengurangi pahala puasa orang yang sedang berpuasa tersebut. Nah, sehingga di dalam kita memberikan makan kepada orang lain, di situ ada rasa kepedulian kita terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menekan rasa ego kita. Manusia ini kan kalau bukan saudaranya, bukan familinya, bukan keluarganya, itu kayaknya mau bantu-bantu orang itu pikir-pikir dulu. Kenapa? Itu bukan saudara saya kok, itu bukan tanggung jawab saya kok. Tapi kalau keluarganya mungkin masih ada juga rasa kasihannya. Oh, ini keluarga saya gitu. Tapi kadang-kadang kebanyakan juga tidak gitu. Nah, ketika seseorang bisa memberikan makan ini tadi kepada orang yang kelaparan dengan rasa ikhlas, maka di situ dia tahu bahwa rizki itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam rizkinya itu terdapat hak-hak orang lain. Sebetulnya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat rizki yang banyak. Karena apa? Karena kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa membantu orang lain. Yang mana dengan membantu orang lain itu tadi kita mendapatkan pahala, derajat kita naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan sebetulnya ketika kita
memberikan makan kepada orang lain itu tadi, maka rasa ego kita itu tadi diuji di situ. Sehingga kita tidak hanya peduli kepada diri sendiri, tetapi kita juga peduli kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi orang yang dirindukan surga ini ternyata susah-susah gampang gitu ya. Sebetulnya gampang aja memberikan makan, tapi memberikan makan ini dalam keadaan dia ikhlas, dia ridho gitu. Jadi bukan karena konten YouTube-nya, bukan karena ingin disebutkan sebagai orang soleh atau dipuji-puji atau supaya masuk channel YouTube-nya, ini enggak. Tapi memang betul-betul ridho, betul-betul ikhlas untuk membantu sesama kaum muslimin. Yang terakhir atau yang keempat, orang yang dirindukan oleh surga tersebut yaitu adalah wasoim fi syahri Ramadan, yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surga nanti ada namanya Babur Royan, pintu yang disebut dengan pintu Ar-Royan, pintu yang khusus hanya dimasuki oleh orang-orang yang ahli siam, orang yang rajin berpuasa, baik itu puasa sunnah dan puasa-puasa yang lain. Itu nanti mereka akan dipanggil dari pintu puasa tersebut. Sehingga kata Rasulullah, tatkala seluruh ahli siam, orang yang rajin berpuasa masuk ke dalam pintu tersebut, maka pintu itu nanti akan tertutup dan tidak akan pernah terbuka lagi. Jadi pintu itu hanya dikhususkan untuk orang-orang yang ahli siam, orang yang rajin berpuasa. Maka orang yang rajin berpuasa ini sebetulnya tidak perlu modal banyak. Nah, ya. Jadi modalnya hanya ketahanan fisik saja. Jadi kalau dia misalnya kuat berpuasa, maka laksanakanlah puasa. Berarti mengambil keutamaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari lewat dia berpuasa. Kenapa? Karena kalau mau infak sodako, dia bukan seorang yang kaya, bukan seorang yang ekonominya kuat, hidupnya saja susah, pas-pasan. Maka dari itu kita harus cerdas memilih amal sesuai dengan kondisi kita. Kalau kita hari ini orang yang mungkin ekonominya pas-pasan, tidak bisa belum membantu yang lain dengan harta kita, maka kita cari amalan yang lain yang meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengan sholat tahajud, bisa dengan membaca Al-Quran, bisa dengan berpuasa ini tadi. Yang penting kata Rasulullah, ibadah itu istiqomah dia lakukan. Sehingga apa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Intinya tatkala seseorang melazimi suatu amalan yang amalan itu menjadi ciri khasnya, maka dia akan dimudahkan masuk ke dalam jannah melalui amalannya tersebut. Jadi sebagaimana Bilal bin Rabah yang didengarkan terompahnya oleh Rasulullah SAW, karena apa? Karena amalannya itu hanya suka berwudu, suka bersuci. Jadi tatkala dia berhadas, dia bersuci, dia berwudu, kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat. Tapi ini terus dan rutin dia lakukan sampai dia menemui ajalnya. Maka dari itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa menjadi hamba Allah yang dirindukan oleh surga, sehingga tidak kita saja yang merindukan surga, tetapi surga juga merindukan diri kita. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah dan memasukkan kita seluruhnya, terkhususnya jamaah pengajian yang hadir pada malam hari ini, ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.